Terima kasih kepada para pendengar dan pembaca. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah modul atau kumpulan slide ya tentang bahan teknik, yang mana ini merupakan mata kuliah yang kami ampu di Teknik Industri Universitas Gadjah Mada bersama kami Muhammad Aksin Muflihun dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan 5 buku referensi yang kadang kami bisa combine atau kami mengambil sebagian. Yang pertama yaitu Essential of Material Science and Engineering dari Askeladd dan Fulley. Kemudian ada Material Science and Engineering, An Introduction dari Callister. Kemudian Engineering Materials 1 dari Asby dan Jones. Kemudian Material Science and Engineering Handbook Editor by James Shackelford sama Alexander. Dan yang terakhir Material Selection in Mechanical Design by Asby. Para pembaca bisa mendapatkannya dari marketplace ya yang ada di internet. Oke, kita akan masuk ke slide 2 yaitu tentang material. Material adalah benda yang ada di alam nyata, baik bisa dilihat langsung atau tidak, disentuh langsung atau tidak, yang merupakan unsur pokok dari suatu wujud benda. Jadi jelas material atau matters itu harus ada di dunia, tidak boleh ada di alam gaib ya, jadi harus alam nyata gitu. Nah, material ini karena dia itu nyata, maka sebenarnya dia memiliki wujud. Kalau kita bisa melihat pada slide ketiga, kalau kita ini diambil dari Askeladd sama Fulley ya, kita bisa melihat sebuah material itu dari mulai yang bisa kita lihat secara kasat mata. Di sini ada kiri atas itu ada engine block atau blok mesin gitu ya. Ini unsur utama ketika kalau ini dipakai di mobil, kita bisa lihat secara kasat mata. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop ya, dengan mikroskop cahaya kita bisa melihat dari segi mikronya, mikrostrukturnya. Di turunannya kita bisa melihat di situ ada ukuran 1 sampai 10 mm. Meskipun mata bisa melihat 1 mm, tapi kalau sudah di bawah 1 mm mungkin sangat susah. Maka kita bisa menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian ada masih dengan microstructures. Jadi 1 mm itu dibagi lagi. Jadi kadang mikroskop cahaya yang harus yang powerful untuk bisa melihatnya. Di situ untuk melihat apa di situ? Jadi kita bisa melihat bagaimana ductility atau keuletannya, kemudian thermal growth atau perkembangan pada temperaturnya, atau yield strength. Kemudian lebih kecil lagi, lebih kecil dari mikrometer. Kita bisa melihat dari segi nanometer. Nah, kalau sudah nano, kita tidak bisa menggunakan mikroskop dengan bantuan cahaya. Kita menggunakan elektron mikroskop. Nah, kalau di sini kita bisa pakai SEM contohnya dengan menggunakan scanning electron microscope. Ukurannya bisa 3 sampai 100 nano. Jadi kita bisa melihat yield strength-nya, kemudian ultimate tensile strength. Kalau kita pakai SEM nanti kita bisa kelihatan kenapa ini bisa patah secara lebih detail ya. Nah, lebih kecil lagi. Jadi kita melihat atomik. Jadi dari segi atom itu nanti dari ukurannya 1 nano itu dibagi lagi jadi 1 sampai 100 angstrom. Ukurannya sangat kecil sehingga kita bisa melihat bentuknya. Nah, perkembangan teknologi akan memungkinkan material akan jauh lebih kecil lagi untuk bisa dilihat. Sehingga pada kesempatannya kita bisa melihat titik terkecil dari suatu benda. Nah, pada slide keempat kita bisa melihat classification of materials.
Jadi material itu karena ilmuwan sejak dulu kala sudah tahu ya, benda di alam nyata, maka para ilmuwan zaman dulu, bahkan sebelum orang Eropa, sebelum orang Arab, sebelum orang Mesir, jadi orang-orang pendahulu itu membuat klasifikasi material, dulunya ada 4 ya, ada metal, keramik, polimer, sama komposit. Nah, kemudian dengan perkembangan selanjutnya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ada ditambahkan ada di situ semiconductor atau semikonduktor, biomaterials, kemudian the future material atau material masa depan. Ada smart material, nanomaterial. Suatu saat akan tertambah nanti ketika pengukurannya semakin kecil dari nano maka angstrom. Mungkin saja, ilmuwan akan menemukan angstrom material gitu. Material di bawah nano. Pada slide kelima kita bisa melihat tabel periodik ya, unsur. Kita bisa melihat di sini keseluruhan elemen pembagiannya. Mungkin untuk yang dulu melewati SMA itu pernah diperkenalkan di sini. Ada unsur elemen 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, dan di situ ada B. Ada 1B, 2B, dan seterusnya. Mungkin kita juga sudah menghafalkan ya. Jadi hidrogen, helium, lithium, berilium begitu. Dulu kalau saya di SMA, contoh 1A itu ya, sama bu guru saya, Bu Zan namanya, itu menghafalkannya dari hidrogen, lithium, natrium, kalium itu hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Kemudian kita bisa melihat ada 7A umpamanya. Mohon maaf itu harusnya 8A ya. Ada helium, neon, argon, krypton itu ya. Nobel gases gitu ya biasanya. Heboh negeri Arab karena seks ranjang. Jadi bagaimana dulu di SMA, bagi yang pernah melalui SMA itu eh, mengalami gitu ya. Oke. Ya, sekali lagi kadang tabel periodik ini tidak perlu dihafalkan, tapi minimal kita pernah membaca ya, karena suatu saat kalau kita belajar nanti sampai skripsi, kita juga akan berhubungan dengan material yang akan digunakan, elemen yang akan dipakai, kemudian nanti di dunia kerja ataupun ketika kita melanjutkan studi, mungkin S2 atau S3, kadang kita akan menemukan material ini gitu ya. Yang tadi saya sebutkan ada 1A, 2A sampai 7A itu. Kemudian 1B sampai di situ berapa itu? 8 ya. Kalau kita bisa melihat tabel selanjutnya itu kita ada pembagian-pembagiannya di situ. Jadi memudahkan bagi kita gitu. Baik, kita akan masuk ke metals pada slide ke-7. Metals ini biasa disebut bagian, kalau di Indonesianya logam, ada banyak jenisnya seperti besi, emas, perak, aluminium, titanium, nikel, tembaga, apalagi timbal, apalagi ada timbal termasuk coppers ya, itu tembaga. Kemudian sudah sejak lama sudah already established ya, jadi zaman dahulu orang sudah mengenal ini. Kemudian tapi sebenarnya aplikasinya itu jarang ada yang benar-benar murni, biasanya paduan, kecuali emas murni, itu perak murni. Tapi kadang emas pun
berkarat ya. Jadi berkarat maksudnya ada 24 karat, 23 karat, jadi ada campuran di sana. Kalau baja itu campuran besi dengan apa gitu, dengan karbon atau aluminium paduan, titanium paduan gitu. Kemudian propertiesnya bervariasi. Nah, karena paduan ini kita bisa mengatur, membuat seperti apa material ini, metal ini, begitu. Nah, untuk jenisnya tadi sebenarnya di slide sebelumnya sudah terlihat ya, jenis-jenis metal itu pada apa, tapi kita bisa melihat pada slide ke-8 ini, yang berwarna abu-abu ini adalah semua metal yang terrecord dalam sebuah sistem periodik unsur. Di situ ada, kita bisa melihat banyak ya, ada mangan, ada koper, ada krom, ada nikel, ada tembaga, ada seng, dan lain sebagainya ya. Baik, kita akan masuk keramik. Keramik termasuk inorganic crystal material, termasuk unsur alam yang paling natural. Kemudian digunakan dalam hampir semua aplikasi. Contoh sederhana adalah pasir pantai dan batu. Ciri utamanya dari keramik adalah kuat dan getas. Tentu setelah diolah ya, material alam berupa keramik ini akan bisa berubah menjadi sangat advance, sangat bagus itu, sebagaimana pada gambar sebelah. Nah, secara umum unsur utama penyusun keramik itu yang di blok garis hitam tebal itu ya, ada karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Kita akan masuk ke polimer. Polimer adalah termasuk organik material, berasal dari makhluk hidup. Ada natural polymers, ada synthetic polymers juga ya. Kemudian proses pembuatannya dinamakan polimerisasi, ada dua jenis, natural dan sintetis. Kemudian dibagi dua jenis, termoplastik dan termoset. Termoplastik lebih lunak, gampang di recycle, contohnya adalah sikat gigi, plastik bungkus makanan, meskipun ini bisa relatif ya, mudah itu relatif. Kemudian termoset getas dan kuat, bisa dipanaskan, bila dipanaskan akan terbakar, akan susah di recycle, contohnya adalah ban motor dan ban mobil. Sekarang ini malah gampang di recycle karena bisa jadi kerajinan dan lain sebagainya. Jadi relatif bagaimana bisa manusia untuk mengolah. Unsur elemen penyusun polimer ada di gambar pada slide ke-12 ya. Bisa dilihat di situ ada hidrogen, ada karbon, nitrogen, oksigen, fluor, sama silikon. Di sini komposit dijelaskan adalah campuran dua atau lebih material yang berbeda. Tujuan utama adalah mencampur dua sifat bahan atau lebih ya, dengan tujuan yang lebih baik. Jadi ada material A, material B dicampur sehingga kita bisa mendapatkan kelebihan dari material A dan kelebihan dari material B. Dan harapannya kekurangan dari material A dan B tidak bergabung juga. Jadi bisa saling mengisi, tapi itu masih susah. Kemudian variasi properti sangat besar, contohnya adalah fiberglass ya. Di sini contoh dari semikonduktor ya. Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat pertengahan. Dia tidak total konduktor seperti metal atau tidak isolator seperti keramik. Basis materialnya silikon, germanium, dan gallium. Bisa di setting tingkat konduktivitasnya. Nah, ini enaknya. Jadi kita mau konduktivitas seberapa. Dan alatnya banyak digunakan dalam kelistrikan. Contohnya transistor dan resistor. Nah, ini contoh material-material penyusun semikonduktor ya. Di sini ada Si, Ge, dan Sn, silikon, germanium, sama tin. Bisa dilihat pada kebanyakan di golongan 4A contohnya. Mungkin kedepannya akan ditemukan dari jenis material yang lain ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita masuk ke slide 16, biomaterial, di mana material yang dipakai dalam tubuh makhluk hidup bisa sebagai artifisial atau buatan atau dalam proses reproduksi ya. Bisa juga dalam bentuk pengganti, lebih ketat, properti lebih khusus, harga lebih mahal. Ya jelas, karena
material luar yang ditaruh di dalam tubuh manusia itu tentu harus memiliki banyak syarat. Yang paling utama adalah material itu tidak poisonis ya. Jadi dia tidak beracun bagi tubuh, tidak menimbulkan kerusakan bagi organ tubuh lain. Sehingga material ini harus memiliki syarat-syarat yang ketat. Kalau di sini meskipun kita bisa melihat bahwa sekarang sudah ada banyak biomaterial yang bisa istilahnya digunakan oleh manusia. Ada joint replacement, ada dental implant, ada skin repair devices, dan lain sebagainya. Nah, untuk material future atau material masa depan, contohnya yang paling hot topic itu adalah grafin. Untuk future material sendiri adalah material yang dipakai dalam industri maju, terus berubah-ubah dan memiliki properti yang luar biasa. Contoh smart material yang mampu bereaksi dengan perubahan eksternal seperti temperatur, gaya tekan, dan lain-lain. Contohnya dalam teknologi yang dipakai adalah nanoteknologi ya. Nah, salah satunya adalah grafin. Grafin itu istilahnya satu layer, satu lapis karbon. Jadi unsur penyusunnya sangat sederhana, yaitu seperti pensil. Pensil itu tengahnya buat nulis. Nah, satu layer dari karbon itulah yang disebut sebagai grafin. Nah, ini adalah contoh superconducting metal ya, atau material superkonduktor. Tuh bisa dilihat di situ beberapanya. Baik, pada slide ke-19 ini kita bisa melihat secara umum material yang kita bahas, aplikasinya, kemudian propertinya. Jadi kita bisa melihat dalam satu slide ini material-material ini biasanya dipakai untuk apa sih begitu ya. Dan bagaimana propertiesnya atau sifat-sifat dari material itu seperti apa, itu juga bisa dilihat pada slide ke-19.